Berbicara mengenai etika sopan santun di Indonesia, kita dapat melihat bahwa banyak hal dapat kita soroti di etika sopan santun di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah memberikan salam atau hormat. Hal ini dapat diwujudkan melalui kata-kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hal ini umum di Indonesia karena merupakan salah satu perwujudan keramahan rakyat Indonesia kepada orang lain. Yang kedua adalah penggunaan bahasa yang santun. Bahasa yang santun ini dapat diwujudkan seperti contohnya adalah meminta tolong, meminta maaf, berterima kasih. Hal ini sangat penting karena orang yang berani untuk meminta tolong, meminta maaf, dan berterima kasih dianggap bisa merendahkan dirinya untuk orang lain, sehingga hal ini merupakan salah satu sopan santun yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah penghormatan kepada orang tua dan otoritas. Penghormatan ini adalah sikap hormat dan tutur kata yang sopan. Dapat tercermin ketika kita berbicara dengan orang tua, kita memberikan intonasi nada kita dengan lembut, tidak dengan nada yang kasar atau naik. Begitu juga dengan sikap hormat. Ketika orang tua berbicara dengan kita, tidak mungkin kita melakukan hal lain. Tentu saja kita harus tetap mendengarkan orang tua yang sedang berbicara dengan kita. Selanjutnya adalah sikap sabar dan ramah. Orang Indonesia terkenal dengan sikap sabar dan ramahnya. Hal ini dapat kita lihat dalam nilai-nilai budaya sopan santun di Indonesia. Lalu, apa sih yang perlu dibahas mengenai nilai sopan santun di Indonesia? Kita bisa melihat dari realisasi yang ada di lingkup pelajar Universitas Atmajaya Yogyakarta bahwa tidak semua nilai sopan santun ini tercerminkan dalam kehidupan pribadi kita. Perlu dilihat lagi bahwa realisasi yang ada dalam lingkup kita merupakan tindakan yang bahkan bisa dianggap jauh dari norma sopan santun yang ada di Indonesia. Berikut saya sebutkan apa saja yang menjadi hal yang perlu dikritisi di lingkup kita. Yang pertama adalah mahasiswa tidak menggunakan bahasa yang baku ketika sedang berbicara dengan dosen. Dalam penggunaan bahasa baku, biasanya digunakan dalam lingkup formal. Perkuliahan adalah salah satu lingkup formal yang dapat kita temukan di lingkungan pelajar. Kita sendiri seharusnya sudah bisa terbiasa dengan lingkup formal, karena semua orang yang berkuliah pastinya sebelumnya telah melakukan jenjang SD, SMP, atau SMA. Dan hal ini adalah hal basic yang pernah kita temui di sekolah dasar, sekolah tingkat menengah, dan sekolah tingkat atas. Melakukan bahasa baku ini sangat penting karena ketika kita melakukan bahasa baku, berarti kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Karena ketika kita menggunakan bahasa yang informal atau bahasa yang tidak baku dengan dosen ataupun orang yang lebih tua dari kita di lingkup pembelajaran, hal ini akan menimbulkan tanda tanya. Apakah dosen atau orang yang lebih tua tersebut merupakan teman kita? Apakah orang yang kita ajak bicara ini bukan orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada kita? Padahal pada kenyataannya dosen dan orang yang lebih tua daripada kita memiliki otoritas yang lebih tinggi, sehingga kita harus menghormatinya, apalagi jika berada dalam lingkup formal. Yang kedua adalah mahasiswa tidak mengucapkan minta tolong atau terima kasih ketika sedang diseberangkan oleh satpam. Hal ini dapat kita lihat dalam ketika seseorang ingin meminta diseberangkan oleh satpam.
kebanyakan dari mereka hanya diam di tempat dan menunggu satpam untuk membantu mereka. Mereka tidak bilang meminta tolong atau seperti apa. Hal ini dianggap kurang benar karena kurangnya nilai kesopanan yang ada pada diri mahasiswa. Dengan begitu, mahasiswa harus meminta tolong dulu kepada satpam sebagai nilai atau moral kesopanan yang ada dalam diri mahasiswa. Selanjutnya adalah berterima kasih kepada satpam. Kebanyakan mahasiswa setelah diseberangkan, mereka pergi begitu saja. Hal ini menjadi perhatian yang perlu kita tindak lanjuti, bahwa ketika kita sudah dibantu, kita seharusnya mengucapkan terima kasih. Ketika kita tidak mengucapkan terima kasih dan pergi begitu saja setelah dibantu, hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki rasa syukur karena telah dibantu. Sehingga kita perlu menyadarkan kepada para mahasiswa untuk mereka mengucapkan terima kasih ketika mereka sudah ditolong untuk menyeberang oleh satpam. Selanjutnya adalah mahasiswa tidak mendahulukan orang yang lebih berkepentingan atau yang lebih tua ketika sedang menaiki lift. Ini menjadi salah satu concern utama saya dalam pembahasan. Kita biasanya dapat melihat dalam universitas, suatu fakultas, kita bisa lihat adanya mahasiswa-mahasiswi yang mengantri di depan lift. Namun ketika ada dosen yang muncul di belakang mereka, mereka tidak langsung kayak memberikan dahulu lift yang mereka tunggu itu kepada dosen atau CS yang mungkin membawa alat-alat berat untuk membersihkan kelas ataupun kamar mandi. Hal ini saya disayangkan karena kita sebagai mahasiswa sebenarnya bisa menaikin tangga daripada menaiki lift. Bisa kita lihat dalam intensitas umur, seorang CS maupun seorang dosen memiliki umur yang lebih tinggi daripada kita, sehingga kita juga seharusnya dapat memperhatikan kondisi tubuh mereka, kondisi fisik mereka. Dengan memberikan tumpangan kepada CS terlebih dahulu bisa membantu meringankan pekerjaan mereka, terutama pada pekerjaan fisik mereka. Tidak mungkin mereka membawa alat-alat berat, menaiki lantai-lantai dengan membawa alat itu. Pasti mereka akan kecapean. Sehingga kita sebagai mahasiswa yang peka dan sebagai mahasiswa yang beretika, seharusnya kita memberikan tumpangan lift kepada CS maupun dosen terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mahasiswa terlihat cuek, acuh dan tak acuh ketika berpapasan dengan orang lain. Hal ini bisa kita lihat ketika seseorang bertemu dengan orang lain, terutama di lingkup belajar ya. Mahasiswa cenderung tidak peduli dengan sesamanya karena mereka hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dengan begini, kita perlu meng-highlight bahwa mahasiswa itu perlu adanya kepekaan dan saling menghormati satu sama lain. Kita bisa melihat bahwa tidak ada sikap ramah tamah yang tertanam pada mahasiswa apabila mereka melewati orang lain dengan begitu saja tanpa memberikan salam maupun menyapa. Hal ini bisa kita lihat atau lebih bisa kita perbaiki lagi dengan mulai dari diri kita sendiri, menerapkan sikap sopan santun yang ada di lingkup pelajar. Mengapa kita perlu melestarikan budaya sopan santun ini? Karena
budaya ini merupakan salah satu warisan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan, karena budaya ini pun tidak merugikan kita semua dan justru malah membuat kita menjadi pelajar-pelajar yang bermoral dan beretika. Orang-orang di luar sana, orang-orang luar negeri, mungkin menganggap kita seperti orang aneh. Tetapi, apabila kita lihat di lingkup Asia, kita termaksud salah satu warga negara yang memiliki etika dan moral yang baik terhadap sopan santun. Maka dari itu, saya mengajak kawan-kawan mahasiswa semua untuk tetap melestarikan apa yang menjadi budaya sopan santun di Indonesia, terutama dari diri kita sendiri di lingkup belajar kita, yakni fakultas atau kelas. Dengan begitu, kita akan hidup secara nyaman dan damai. Semua akan terlihat dan terasa damai ketika kita melakukan budaya atau sopan santun di Indonesia dan kita menerapkannya sendiri. Sekian mungkin dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyampaian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.